bahwa apa yang kita lakukan bukan agar terjadi perseteruan, tetapi supaya tidak ada kesimpang siuran terhadap generasi kita berikutnya antara Tuhannya umat Islam dan Tuhannya umat Kristen itu adalah berbeda, dan kemudian kitab sucinya umat Islam yang dimaksud Injil dan Bible itu berbeda, penamatan kemudian Rasul di Islam dan di Kristen juga berbeda, dan seterusnya. Sekira begitu, saya serahkan kembali kepada host atau moderator yang lain. Terima kasih. Masya Allah banyak, Mak. Terima kasih. Sama-sama. Dan silakan Bang yang baru naik. Siapa namanya nih? RTH. Muslim Kristen Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya fans sama Bang Zuma ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Orang Sulawesi kayaknya ya. Iya Bang, orang Palu. Orang Palu, iya. Iya, salam kenal Bang. Saya kan 2018 kan korban ini Bang, gempa bencana kemarin. Iya. Ada keluarga sekitar 19 Ya, selamat orang malam semuanya. hilang, sampai sekarang belum ketemu. Mereka dibuatkan ini Bang, kuburan massal. Itu bagaimana caranya kita mendoakan Bang kalau nisannya tidak ada? Didoakan saja Bang. Didoakan saja. Diniatkan aja. Tertuju kepada mereka yang dimaksud itu. Allah Maha tahu. Gitu Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita doakan aja keluarga kita yang sudah meninggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doakan kami, artinya ketika kita berdoa Rabbana, berarti itu kenanya kepada seluruh umat Islam. Seperti itu, saudara. Ya, di sini ada saudara Theo. Iya. Theo, Jadi Muslim Kristen. Kristen. Oh ya, apa yang mau ditanggapi tadi Bang? Banyuma panjang tadi. Apa yang mau ditanggapi? Ya, saya mendengar ya orasi dari saudara Juma. Sebenarnya agak sedikit menggelitik gitu loh. Ya. Kenapa sih kalian bertahan itu bertahun-tahun itu hanya sebatas gimana ya mau dikatakan? Kalian merasa keberatan dengan mengatakan kalau kata Allah itu diambil, tetapi tidak ada bukti tindakan kalian yang konkret gitu. Ya, kalian hanya seperti uring-uringan kepada, katakanlah seperti kami ini orang-orang awam gitu kan. Tetapi tidak ada tindakan konkret dari kalian yang efektif gitu. Jadi Maksudnya apa itu Bang? Kita harus perang gitu ya? bagaimana? Kita harus perang fisik gitu maksudnya? Bukan. Lalu tindakan konkret yang Anda maksud itu apa? Iya, jadi kan begini, kan ada pihak yang punya kewenangan dalam menafsirkan menuliskan Alkitab. Yeah. Jadi seharusnya kan seperti tidak etis gitu loh. Kalau kamu tuh mengajari masyarakat, ya, kamu tuh bertahun-tahun terkesan seperti uring-uringan gitu. Uring-uringan, tapi kamu tidak ada tindakan kamu yang efektif gitu loh. Kenapa kamu tidak bertindak, berbicara kepada LAI atau menindak kepada LAI? Sudah, kita sudah berbicara. Udah. Oke, jadi apa? Tapi enggak apa-apa. tapi enggak digubris. Iya,
kata iya memang nggak digubris, tetapi kamu kan tidak ada punya kekuatan Kenapa apa-apa nggak untuk digubris? memenangkan argumen kamu. Kenapa tidak digubris? Padahal itu sudah jelas-jelas Tuhannya umat Islam. Apa alasannya? Coba. Ya, kenapa tidak membawa ke hukum? Coba. Kalau Kenapa tidak Anda, membawa ke hukum? saudara, kalau Anda sadari bahwa itu sudah betul mutlak, itu adalah hak secara absolut milik umat Islam, tanpa pengadilan, tanpa diprotes, tanpa disuratin, tanpa disadarkan. Harusnya kalau agama kalian benar, harusnya menuhankan dan menyebut nama Tuhan kalian dengan Tuhan yang kalian sembah. Seorang pencuri kalau sudah ketahuan pencuri, tidak perlu dilaporkan. Dia kudu wajib mengembalikan barang orang. Apalagi kalian mengatakan diri kalian itu agama kasih. Sadar enggak kalian tuh? Iya. Jadi Kenapa tertawa? gini loh. Karena kalian sudah asik memakai hasil curian. Enak kan? Kita ini Hasil sebentar. curian itu memang paling enak dipakai. Sebentar, kita ini negara hukum bukan? Negara hukum memang negara hukum. Justru karena itulah kemudian Kita negara hukum. Sebentar. saudara, kalau pencuri, apakah butuh kemudian pengadilan untuk mengembalikan barang curian? Kalau dia sudah tahu kalau itu adalah barang curian. Kamu tahu nggak? Bibelmu itu pertama masuk ke Nusantara tahun berapa? Tahu nggak? Bibelmu pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara ini tidak ada kata Allah di dalamnya. Gak usah terlalu jauh, jangan terlalu jauh, jangan terlalu muluk-muluk. Kamu lihat di Bali, Kristen membawa Bibel masuk ke Bali, siapa nama Tuhannya? Sang Hyang Widi. Apa maksudnya kayak begitu? Masuk ke Bali kok jadi Tuhannya Bali? Masuk ke Medan jadi Tuhannya orang Batak. Kenapa berubah-berubah ngambil Tuhannya orang? Coba pikirlah. Memang kalian menyembah Sang Hyang Widi? Kalian menyembah Tuhannya orang Yahudi, orang Hindu? Hah? Kan tidak toh? Tapi kenapa rela kemudian melepas cangkang demi banyak pengikut? Karena sudah dicontohkan oleh Paulus. 1 Filipi 1 nomor 18. Terkait Yesus, baik diberitakan dengan maksud palsu, bohong, dusta, mengelabui, ataupun dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Agama apa yang kayak gitu? Itu yang diperhatikan. Jadi susah bagi kami untuk kemudian menyadarkan lain. Susah, karena memang sudah perintah dari Bible. Terkait Yesus, mau diberitakan dengan maksud jujur atau maksud mengelabui. Apa itu mengelabui? Apa itu mengelabui? Menipu kan? Aku tetap bersuka cita katanya. Anda baca 2 Korintus 9 nomor 20-21. Kepada orang Yahudi aku mengaku Yahudi, supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada penganut Taurat aku mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun aku tidak tunduk kepada hukum Taurat, agar aku banyak memenangkan orang yang taat kepada hukum Taurat. Apa maksudnya kayak gitu? Kepada umat Islam, aku mengaku menyembah kepada Allah, meskipun aku tidak menyembah kepada Allah, agar aku banyak memenangkan umat Islam. Itu kan? Jadi begini, kamu Ayo, melebar kasih kemana? jawaban. Nah, Sekarang saya tanya sama saudara. Sekarang saya tanya sama saudara. Kenapa agama saudara yang tidak menyembah kepada Allah menyebut Allah di dalam kitab kalian dan mengumpetinnya dengan sebutan Allah? Kenapa? Jawab. Sampai segitunya kan? Sampai harus segitu. Hah? Kenapa lari ke hukum? Kita nggak berbicara mengenai hukum. Ini berbicara mengenai kebenaran. Tuhanmu namanya Theos. Itu harus kau paham dulu. Lu pikir cuma lu bisa ketawa? Saya juga bisa. Kenapa Tuhanmu yang adalah Theos masuk ke Indonesia berubah menjadi Allah? Apa yang kalian inginkan? Masuk ke Bali namanya Sang Hyang Widi. Apa yang kalian inginkan? Cerdas toh. Karena apa? Karena kami cerdas.
Karena kalian cerdas menipu orang lain untuk menjadi pengikut agamamu. Paham? Tidak bisa. Kamu tidak bisa berbohong. Agamamu yang mengatakan, aku mengutus engkau agar engkau cerdik seperti ular. Kau tahu ular? Tabiat ular? Kau ngerti perumpamaan ular itu apa? Ular itu identik dengan setan. Jinak seperti merpati, apa maksudnya? Nipu-nipu. Memperlihatkan sisi baik dari luar, tapi ternyata di dalamnya liar. Itulah merpati. Paham kau? Itu konsep agamamu. Yang kedua dengarkan. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Bagaimana caranya kalian bisa menjadikan orang lain menjadi murid Yesus? Kalau kalian lurus-lurus saja, bisa? Bisa? Gak mungkin orang berakal mau menyembah kepada anak bayi, gak mungkin. Maka kalian harus bengkok-bengkok supaya orang bangsa lain bisa menjadi pengikutmu. Markus 16 nomor 15, 16, 17. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tinggal monyet, kera, sapi, babi aja yang kalian tidak injilin. Perintahnya injilin seluruh makhluk. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Yang menerima baptis, yang tidak terima akan dihukum. Itu kan? Maka kalian melakukan semua aksi-aksi penipuan agar semua bangsa menjadi seperti kalian. Paham sampai sini? Sudah selesai orasimu. Sudah. Oke. Ya. Jadi gini loh, Juma. Jadi kamu ini berbicara seolah-olah kamu tuh lebih cerdas daripada para ulama lainnya. Seolah-olah kamu tuh di atas para ulama lainnya yang tidak mengetahui. Maksud kamu selama ini para ulama kamu itu tidak mengetahui bahwa di dalam Alkitab itu tidak tertulis nama Allah. Ulama saya tidak pernah belajar Bible. Oke? Ulama saya nggak pernah belajar Bible. Kamu lebih cerdas dari mereka. Bukan lebih cerdas, kebetulan saja saya yang menemukan. Tidak semua orang cerdas itu menjadi penemu. Kamu tidak punya kekuatan untuk berbicara di dalam Kenapa tidak punya kekuatan? Kenapa? Iya, Kenapa tidak punya kekuatan? Buktikan. Jadi kan hanya dasar karena itu. Karena dasar tidak ada kekuatan sehingga kalian kemudian tidak mau berubah gitu. Kamu bicara saya tenang, ya. Oke. Saya bertanya sama saya. Sebentar. Saya sebagai orang Kristen, ya, memohon kepada kamu, buktikan kecerdasan kamu. Kamu berbicara melalui jalur hukum, ya, buktikan kecerdasan kamu. Jangan kamu uring-uringan. Sama saja kamu ini mendidik. Sekarang saya tanya samamu, menurut kamu, apakah benar Tuhanmu itu adalah Allah? Kutanya dulu samamu. Saya bicara. Kamu itu manusia tapi gepeng, kepala kau itu gepeng, bocor halus. Saya tanya langsung nih samamu nih, nggak perlu pengadilan. Ku tanya langsung samamu nih, apakah betul kau menyembah kepada Allah? Bisu kan? Tidak. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu, jangan berbicara mengenai hukum, berbicara mengenai pengadilan. Saya tanya samamu, apa betul kau menyembah kepada Allah? Ku tanya dulu samamu, kau menyembah kepada Allah? Betul atau tidak? Habis itu kau menyebut nama Tuhanku apa? Allah. Yang diperdebatkan itu apa sih? Saya tidak berbicara. Kamu naik ke sini di awal tadi kau ngomong apa? Jangan kamu bertahun-tahun kamu ajari manusia saya ini. Tidak akan pernah berhenti sampai napas saya terlepas dari raga ini. Saya tidak akan pernah berhenti menyuarakan ini. Wa inna minhum lafariqal yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil katiba wa hum ya'lamun. Para ulama sibuk dengan umat, tak ada yang memperhatikan ini. Bahwa sekelompok orang-orang yang membaca buku, mereka menganggap itu adalah kitab, tapi bukan kitab. Mereka mengatakan itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Paham? Kamu kenapa tertawa? Karena kamu nggak bisa membuktikan bahwa kau penyembah Allah, betul?
Loh, kamu kenapa bikin situ? Saya tertawa. Enggak, saya karena tanya samamu, apakah kamu menyembah Allah? Karena di dalam kitabmu bertaburan nama Allah. Kutanya samamu. Iya, dan kau tidak bisa membantu Allahmu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Turunin banyak banget. Kristen. Inilah tabiat setan. Tabiat setan itu begitu. Tabiat setan itu begitu. Dan kamu tidak bisa membantu Allahmu. Kamu kemana pada saat Tuhanmu dipancung? Kau kemana? Hah? Kemana Tuhanmu? Kemana kau pada saat Tuhanmu digantung dan ditombak? Kemana kau? Kau bantu Tuhanmu. Kenapa Tuhanmu nggak bisa menyelamatkan dirinya dari Hansip Romawi? Kenapa? Tuhanku nggak butuh bantuan. Tuhanmu tuh yang butuh bantuan. Berdoa pun semalam-malaman, Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Gaspol. Ya. Bang Erik, kemana aja, Dinda? Biasa Bang, ukur jalan Bang. Masya Allah. Ya. Bang Erima biasa sen kiri belok kanan. Semangat terus. Siap Bang, siap. Ini Bang Erik di jalan. Jadi pencuri itu memang jarang mau mengakui yang hasil curiannya. Itu satu. Kedua, pencuri itu nggak ngerti hukum. Asik menikmati curiannya. Disuruh kita melaporkan, padahal dia udah tahu dia mencuri. Mestinya kalau kau punya akal, kau yang menyerahkan dirimu kepada polisi. Artinya apa? LAI ini nggak sadar. Mestinya dia yang menyerahkan dirinya kepada umat bahwa kami ini salah loh. Mari kita akan merevisi kembali kesalahan-kesalahan ini. Itu maksudnya. Betul ya Bang Juma ya? Itu maksudnya kan? Betul. Nah itu. Nggak perlulah kami ngambil tindakan. Kau dulu lah yang sadar diri. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang sadar kok. Sudah ada 200 lebih pendeta di Republik ini. Bahkan ada satu pendeta yang betul-betul mengiris-ngiris kepercayaan mereka, yaitu Yonatan Purnomo. 6.000 lebih kesalahan terjemahan. Belum lagi Yakob Sulistyo, pendeta Beni sudah tidak mempergunakan lagi LAI. Banyak kok yang tersadarkan. Hanya sisa-sisa makhluk-makhluk aneh ini nih, yang pendukung berat LAI ini, yang tidak mau sadar. Diajak diskusi baik-baik, ditanya Bang Juma, apa jawabnya apa coba? Apa jawabnya tadi ditanya? Apakah benar kau menyembah Allah? Apa jawabannya teman-teman? Ketawa, terus dia bilang, kamu gak bisa menjaga Allahmu. Nyambung gak teman-teman itu? Nyambung gak? Kagak nyambung. Memalukan. Mestinya kau yang sadar bro. Lu paksa kami bertindak melanggar hukum. Lu paksa kami bertindak di luar ajaran Islam. Kekerasan begitu. Memblokade gedungnya LAI gitu. Ajaran Islam bukan kayak gitu. Negara ini negara hukum. Kami tahu. Gitu ya teman-teman ya. Ya silakan DLP, ada mau disampaikan dari DLP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dikit mengenai kata Allah, boleh izin Daeng? Ya, silakan Dinda. Ini tipuan LAI yang ingin Alfi sampaikan kepada teman-teman. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 27 butir yang ke-46, di sini kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini terjemahan LAI terbitan tahun 74 Masehi, ya 1974 Masehi. Kalau kita mundur 20 tahun sebelumnya, terjemahan nama 1954. Allahku, Allahku ini distorsi. Seharusnya itu ya Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku gitu. Karena kenapa? Rujukan dari kata Tuhanku, Tuhanku ini
diambil dari terjemahan yang berkesesuaian dengan Bible milik orang Kristen Arab ya. Ini pada Matius 27, kita pergi ke 46 teman-teman. Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya apa? Ilahi, ilahi. Ilahi, akar kata ilah tambah huruf ya sebagai possessive pronoun atau kata sifat kepemilikan. Kalau di bahasa kitanya, bahasa Arabnya itu sebagai domir. Nah, ini sebenarnya pada terjemahan lama udah sesuai. Ilahi itu artinya Tuhanku, ilahku. Gak tahu ujuk-ujuk LAI membengkokkannya menjadi Allahku. Ini salah satu tipuan yang dilakukan oleh lembaga Biblos Indonesia. Sekian dari Alfi, Bang. Kebodohan lagi dari kebodohan itu lagi tuh. Coba, Pi. Nistanya minta ampun itu, Pi. Oh iya, satu lagi ya. Di dalam bentar, Alfi cari dulu 1 Korintus 1:25 kalau nggak salah ya. Ini sangat menyakitkan nih kawan-kawan. Betapa entengnya mereka membuat terjemahan sebab yang bodoh dari Allah, karena yang bodoh dari Allah, karena kebodohan Allah, sebab yang nampak bodoh pada Allah. Kira-kira nih, ya, kalau umat muslim seluruh Indonesia tahu tentang dalil ini, terjemahan lama nih, tahun 54, karena kebodohan Allah. Kalau umat muslim tahu nih, memberontak gak kira-kira kita yang mayoritas ini? Untungnya ya, untungnya ustadz-ustadz kita nggak ada yang mengarahkan kita untuk membaca kitab mereka. Ustadz-ustadz kita nggak ada. Nah, hanya kita yang berada di atmosfer lintas agama yang tahu tentang yang kayak gini tuh. Seandainya mayoritas muslim tahu, jutaan umat muslim tahu di Indonesia ini, berontak kawan-kawan, berontak. Kalau ulama kita tahu, berontak nih pasti gitu. Tapi benar yang dibilang Bang Zuma tadi, bahwa mualim-mualim kita, ulama-ulama kita, mereka itu lebih memfokuskan untuk mempelajari literasi-literasi Islam, kitab-kitab Islam. Ilmu Islam itu luas. Mereka itu telabul ilminya untuk memperdalam ilmu Islam. Jadi memang kitalah yang tahu. Gitu Bang Handi. Sekian dari Alfi. Teman-teman, kalau sekiranya apologet Islam Indonesia meluruskan hal-hal yang demikian, terus ada juga orang yang sudah tahu ada demikian, malah menghalangi apologet Islam Indonesia untuk dibubarkan. Ada juga mengatakan, apa gunanya apologet Islam Indonesia itu? Setelah dia tahu ternyata yang kita kerjakan, tujuan utama kita untuk meluruskan ini semua, malah ingin membubarkan apologet Islam Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah mereka ini masih mempunyai rasa untuk membela sembahannya yang dihina itu? Saya bertanya kepada teman-teman, apakah kalian setuju kalau perjuangan apologet Islam Indonesia membela akidahnya, meluruskan hal-hal yang bengkok itu, terus ada sesama muslim mengkritik, ingin membubarkan perjuangan kami ini? Kira-kira Anda di jalan yang mana? Anda berpihak kemana? Ke mereka kah atau ke apologet Islam Indonesia? Udah tahu sembahannya sebagai umat Islam dikatakan bodoh, melayang-layang di atas permukaan air. Allah itu roh, Allah itu punya anak yang namanya Yesus, dan banyak lagi istilah Islam disalahgunakan. Mereka tahu, tapi mereka
malah menyetujuinya, bahkan bersatu room sama mereka, berkongko-kongko di depan matanya penghujat, di depan matanya menista sembahannya. Mereka malah satu room, berkongko-kongko, bersahabat. Bahkan Bang Juma sebagai panglima diusahakan untuk ditangkap. Apologet Islam Indonesia diusahakan untuk dibubarkan. Kemana hati nurani mereka membela agamanya? Ini yang sedang terjadi di sekitar Anda semua, teman-teman. Itu kira-kira, mudah-mudahan semua teman-teman bisa mengerti kenapa apologet Islam itu ada. Tambahan Daeng, Ya, silakan. Tadi kebetulan membahas Allah itu roh ya kan? Yohanes 4 butir 24. Allah itu roh. Teman-teman kalau pengen tahu Yunaninya itu berbunyi pneumahotheos ya, pneumahotheos, theos itu roh. Ada terjemahan paling kurang ajar pada beberapa tulisan kuno di dalam Yohanes 4:24 ini. Alfi tunjukin teman-teman. Kalau kita ke Bible Sabda, ini kita turun, kita ambil bagian naskah kuno. Perhatikan, kita buka lembaran terjemahan versi A4 ya, terjemahan 1677. Kita buka naskahnya. Lihat. Yohanes 4 butir ke 24. Allah ya arwah. Allah ya arwah gitu. Atau Allah itu arwah. Coba. Gimana nih tanggapannya? Kan bahasa Indonesia yang pertama, Pi. Dari awal saya mau kasih ke audiens lagi ke atas. Yang biasa aja, yang tulisan merah tadi. Oke. Ini ya teman-teman. Yang baik yang live malam hari ini maupun besok-besok Anda menonton video ini baik secara offline, saya kasih pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda masih mempunyai hati nurani atau tidak? Data yang Anda baca ini, Allah itu roh. Menurut Anda, kalimat ini atau terjemahan ini menurut Anda semua A. nista, B. tidak nista. Baik yang live maupun nanti yang offline di YouTube sahabat di Zulkifli M. Abbas, Hanis Lebes Channel, dan yang merekam atau melivekan pada malam hari ini. Anda boleh nanti menjawab kalau sudah offline di komentar. Kalau sekarang boleh karena ini live. Apakah tulisan ini Allah itu roh adalah A. menista, B. tidak menista? Silakan dijawab. Saya beri waktu. Ya, sambil ya. Silakan Dinda Alfi, coba lihat original teksnya, kata roh di situ apa, Dek? Ini nih Alfi mau buka kan di Greek Bible ya Bang Da. Kita pergi ke Yohanes 4 butir 24. John 4 butir 24. Pneumahotheos kaitos proskunontas auton en pneumati kai aletheia de proskunein. Pneumahotheos Abang Da. Pneumahotheos. Pneuma itu apa artinya? Ini yang diterjemahkan LAI sebagai roh. Roh. Pneuma itu roh. Coba buka di dalam Lukas 24 nomor 37. Lukas 24:37. Kita berangkat. Bentar Bang. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu original teksnya apa? Kita langsung dari sini aja, kita scroll ke bawah. Ya. Bentar ya. Hantu number strong 4151 ya teman-teman ya. Ini kita tahan saja. Bentar, ini kita tahan saja. Pneuma. Pneuma artinya hantu. Hantu. Tadi kembali ke dalil Allah adalah pneuma. Allah adalah roh.
bahasa yang tadi Pneuma. pneuma adalah Allah adalah Hantu. hantu. Jadi gimana? Kita mau terima ini? Jadi Tuhan kita disebut sebagai hantu. Padahal harusnya kan dewa itu adalah hantu, atau dewa itu adalah pneuma, atau dewa itu adalah roh. Kenapa sih harus Tuhan kita? Kenapa? 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 Apakah umat Islam terima? Apa para ulama terima ini? Apakah Majelis Ulama Indonesia terima ini? Allah itu adalah hantu. Allah itu hantu. Allah itu pneuma. Pneuma itu artinya hantu. Tertulis di mana? Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat pneuma, hantu. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita harus diginiin sama Kristen? Mau sampai kapan? Kita angkat bicara, kita yang dilaporin. Terus kita mau diam aja gitu. Yang tadi itu malah ngajar nggak ada katanya tindakan berbentuk nyata. Maunya apa sih? Nyata itu maksudnya gimana? Kalian mau apa? Jangan bangkitkan jihad umat Islam, jangan. Kan masih ada solusi lain, ya toh? Tinggalai itu lepas kata Allah di dalam Bible. Udah selesai. Jangan bawa-bawa nama Tuhan kami di situ, enggak usah. Enggak usah bawa nama Tuhan kami. Di KBBI Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tuhan siapa tuh? Allah dalam bahasa Arab tuh. Tuhan siapa itu? Tuhannya umat Islam kan? Mau sampai kapan kalian ini? Hah? Menyadari, oh ternyata api ini hadir, ternyata ada sebabnya yang sangat besar ternyata. Umat Islam juga harus menyadari, para ulama-ulama kita juga, para guru-guru kita juga, para habaib-habaib, habib-habib juga harus menyadari ini. Oh ternyata api ini bukan sembarangan, ternyata visi misi mereka ini bukan kemudian ya sesuatu yang sepele rupanya. Harus menyadari itu. Maka oleh karena itulah, mari kita selesaikan ini dengan cara damai. Kita sadarkan lembaga Bible Indonesia. Yuk, mari kita saling menghargai satu sama yang lain. Kembalikan aja kepada asli kitabnya kalian. Ada kata dewa, ada kata Tuhan, ada kata sembahan. Bisa Elohim, bisa Adonai, bisa Yod-Heh-Vaveh, bisa Yehova, bisa Yahweh. Jangan Tuhannya saudaramu Islam ini yang kamu pakai di situ. Ya kan? Toh kalian tidak percaya kepada Allah kan? Ya udah hilangkan itu. Dan selesai. Simple. Simple. Sebagaimana kalian menghilangkan nama Isa Al-Masih di Bible, apa bedanya kalian menghilangkan nama Allah di situ? Sama kan? Sama. Hilangkanlah itu kawan, hilangkan. Supaya tak ada lagi diskusi-diskusi yang mengarahkan kepada ya ngotot-ngototan dan saling keras-kerasan. Tapi dari segi logika aja, bukan mau perang fisik, enggak. Ya, silakan Dinda Alfi kalau ada mau disampaikan. Tambahan nih. Tambahan. Kita kan Nanti dulu melakukan ya, sebentar. Oh ya. Kita kan melakukan gugatan atau kritikan teman-teman. Gak etis kalau kita nggak memberi jalan keluar. Nah, Alfi berikan jalan keluarnya kepada teman-teman Kristen yang ada di bawah. Perhatikan, di sini ada yang disebut sebagai Indonesian Modern Bible atau disingkat dengan IMB. Apa sih IMB itu? Di sini dijelaskan, yakin atau yang disebut sebagai Yayasan Anugerah Kebenaran Indonesia telah menerbitkan kitab suci dalam terjemahan Indonesia yang diterjemahkan langsung dari teks Perjanjian Lama Ibrani, teks Mesorah, dan Perjanjian Baru teks Yunani yaitu Textus Receptus. Kitab terbitan Yayasan Anugerah Kebenaran Indonesia ini diberi nama IMB atau Indonesian Modern Bible. Pengen lihat nggak contohnya IMB ini gimana? Yohanes pasal 4, kita pergi ke 24 tadi. Elohim itu roh
Dan mereka yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau bunyinya begini teman-teman Kristen ya, Elohim itu roh, yakinlah. Bukan hanya Alfi, tampaknya Bang Zuma pun gak akan keberatan itu. Yahudi yang keberatan, bukan kami. Nah, silakan kalian nanti bentrok sama Yahudi. Tapi yang jelas sama umat Muslim di Indonesia gak akan ada tabrakan tuh. Coba. Pneuma Hotheos, Elohim itu roh. Elohim itu hantu. Kalau mereka dapati orang-orang Yahudi kayak gitu, kalian gelutnya sama Yahudi. Alpi izin dulu, Pak Alpi. Ini ada Banyuma masih monitor nggak nih? Ada permintaan nih Banyuma. Banyuma, jangan tidur dulu. Penting nih. Iya kan? Ya ini nih, tolong didengarkan dulu ya. Dari Mualaf yang baru. Penutup suruh Bang Zuma baca satu surah, tolong. Permintaan surah Maryam. Masya Allah. 5 surah pun cukup. Saya mau dengar untuk teman tidur. Tolong ya Bang. Ini sudah baik, saya punya sunat. Sudah oke. Surat Maryam 30 sampai 35 Banyuma. Pendek kok, silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya teman-teman sekalian. Oke bang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم أليم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Insyaallah. Subhanallah. Salam sama beliau, Bang Handi. Ya, didengar langsung kok, masih. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan Dinda Alpi dilanjutkan. Dek, materinya dek.
Tidak, Alfi diterjemahin dikit intinya deh Alfi tadi itu mengenai Nabi Isa alaihissalam. Jadi pada Ya, silakan. Maryam ayat ke-30, Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku dan berbakti kepada ibuku serta Dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam, perkataan benar yang mereka ragukan. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, maha suci Dia. Apabila hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Golongan-golongan di antara mereka, yakni Yahudi dan Nasara, berselisih paham. Celakalah orang-orang yang kufur pada waktu menyaksikan hari yang sangat agung. Alangkah tajam pendengaran dan penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami di akhirat. Akan tetapi orang-orang zalim pada hari ini berada dalam kesesatan yang nyata. Berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan ketika segala perkara telah diputuskan, sedangkan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini Banyuma ini dia nih. Masya Allah, terima kasih Bang Zuma, terima kasih Bang Zuma, terima kasih Sama-sama, mata Bang. saya. Syadunya Masya Allah. suaranya, ya Allah, mudahkanlah aku bisa membaca Quran, ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Ya Allah, Amin. kuatkanlah semangat apologi Islam, ya Allah. Teguhkanlah Amin. kaki-kaki mereka menghadapi penghujat, ya Allah. Aku tidak berdaya, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Dah, Allah. itu dia. Iya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di dalam surah ini, dalam perbandingan agama, kajian perbandingan agama, di dalam kitab Talmud, sosok yang datang kemudian yang kita imani sebagai Nabiullah yang diutus kepada Bani Israel, ibunya itu dituduh zina. Dan bahkan indikasi kuatnya ada di dalam Bible itu sendiri. Yohanes 8 nomor 41. Yesus berkata, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab orang Yahudi, kami tidak dilahirkan dari zina. Itu. Orang-orang Yahudi kemudian menyindir Nabi Isa atau Yesus di dalam Bible. Nah, ketika kemudian Bunda Maryam datang di tengah-tengah kaum Israel, Bani Israel, kaum Yahudi pada masa itu menggendong Nabi Isa alaihissalam, apa kata mereka? Ya ukhta Harun, ma kana abuk, bapakmu bukan orang yang buruk akhlak, buruk perilaku atau perangai, dan juga ibumu, ya, wa ma kanat ummuki bagian, itu juga bukan seorang pesina. Kenapa kamu seperti ini wahai Maryam? Bisa-bisanya kamu itu memiliki anak tanpa suami. Padahal orang tuamu itu, ya, bapakmu orang yang berperangai baik, ibumu juga bukan seorang pesina. Kenapa kamu bisa kayak begini? Apa kata Bunda Maryam? Fa asyarat ilai, hei kalian, silakan kamu berbicara, kamu berkomunikasi, tanya kepada anakku.
siapa dia. Maka mereka orang-orang Yahudi, orang-orang kafir pada masa itu berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai kemudian perempuan yang hamil dan melahirkan tanpa suami, bagaimana mungkin kami berbicara dengan seorang bayi yang masih dalam ayunan? Bagaimana mungkin? Mustahil. Subhanallah, para sahabat-sahabat sekalian. Ketika kemudian Nabi Isa, ibu yang mengandungnya dengan susah payah dihina, dinistakan, direndahkan oleh kaumnya, Nabi Isa alaihissalam membela dia, padahal beliau masih dalam keadaan bayi yang masih merah. Apa kata Nabi Isa? Inni Abdullah. Wahai kalian yang menuduh ibuku sebagai pesina, aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Allah memberiku kitab dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Seorang bayi kemudian membela kehormatan ibunya. Ini Quran, di mana Al-Quran diberikan kepada kita umat Islam, yang mana umat Islam itu bukan umatnya Nabi Isa. Tapi kita kemudian memuliakan beliau, Allah memuliakan beliau, ibunya kemudian dimurnikan namanya, disucikan namanya, dibersihkan namanya dari tuduhan kaumnya. Dengan seorang bayi berkata di hadapan Bani Israel, Inni Abdullah, Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Ibuku bukan pesina, aku ini hamba Allah. Allah pencipta langit dan bumi memberiku kitab, dan Allah kemudian menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkan kepadaku melaksanakan salat, zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku kemudian dicipta oleh Allah berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kata Allah, Zalika Isa bin Maryam, itulah Isa putra Maryam yang kuciptakan dengan kekuasaanku kemudian, yang berkata dengan perkataan yang benar, qaulal haqqal ladzi fihi yamtarun, yang kemudian mereka orang-orang Yahudi ragukan kebenarannya. Subhanallah. Nabi Isa alaihissalam membela ibunya dari tuduhan zina. Ini Nabi bayi membela ibunya dengan dia berbicara. Ada teman saya, tetangga saya, kutanya, apakah Tuhanmu pada saat dia bayi sudah bisa bicara? Bingung, kelimpungan. Kalau Tuhanmu satu jadi bayi, sebagai Tuhan yang bayi, dia kudu multi bahasa, multi kemampuan, dia super maha kuasa. Tapi rupa-rupanya untuk membela dirinya saja kagak bisa, apalagi membela ibunya yang dituduh sebagai pesina. Saya hanya punya nabi, seorang Nabi Isa alaihissalam yang di tengah-tengah Bani Israel, bayi mampu membela ibunya. You punya Tuhan, bayi tak bisa ngapa-ngapain. Inilah keindahnya menjadi Islam. Di dalam Yohanes 16, sahabat-sahabat sekalian, Anda baca Yohanes 16 nomor 7, adalah benar yang kalian katakan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran, sang penghibur itu tidak akan datang. Dan ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Subhanallah, Nabi Muhammad datang bukan hanya memuliakan Nabi Isa, tapi juga memuliakan ibunya. Sebaliknya,
ada tetangga saya dikatakan setelahnya aku akan dimuliakan, tapi apa yang terjadi? Dia katanya ditampar lo, ditonjok lo, ditelanjangin lo, digantung lo, dibunuh lo, ditombak lo. Ini dimuliakan. Bahkan endingnya dikatakan dia mati secara kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Itu dimuliakan. Dikutuk itu dimuliakan. Dikutuk itu dimuliakan. Dikutuk itu dimuliakan. Ternyata tidak. Subhanallah. Yang dimuliakan itu jelas-jelas di dalam Al-Quranul Karim. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan dia Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi. Aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Aku tidak pernah dikutuki. Al-Quran membela. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Aku diberkahi di mana saja aku berada. Mau di tanah, mau di laut, mau di atas perahu, mau di atas pohon, di atas manapun, di salib, aku selalu dimuliakan. Aku selalu diberkati. Wa jalani mubarakan ainama kuntu. Wa ausani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dimanapun aku berada, aku selalu diberkahi, diberkati. Isa alaihi salam, dia sudah di langit, hari ini masih diberkati. Alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memuliakan aku. Umatnya memuliakan aku. Sang penghibur umatnya memuliakan aku. Ketika namaku disebut, selalu mereka melakukan pemberkatan. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Hanya ada di Islam. Wahai saudaraku Kristen, ya paman, siapa rupanya yang mati terkutuk di atas pohon? Yesus. Jadi dia mati terkutuk. Iya. Kenapa bisa? Karena dosa-dosa kita. Jelas, itu yang disebut Yesus dalam Yohanes 16 barusan? Bukan. Nah inilah sahabat yang ingin saya sampaikan terkait dengan surah Maryam ini. Sedih bila membacanya. Seorang nabi dalam keadaan masih merah, memuliakan ibunya sebagai wanita yang diberi amanah untuk melahirkan sosok nabi yang suci, dengan berkata, inni abdullah athaniyal kitab wa ja'alani nabiyan, mensucikan ibunya dari tuduhan dari fitnahan berzina. Bayi berbicara, subhanallah, ada tetangga saya Tuhannya Lukas 2 Lukas 11 nomor 2 Lukas 11 nomor 26. Hah? Lukas 11 nomor 27. Hah? Iya Bang Andi? Berbahagialah. Berbahagialah. Nah, udahlah, malas gua bacanya. Berbahagialah yang engkau nenek nah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini Mbak Juma tadi nggak nyambung ke Nabi Muhammad. Asyab ayat 6. Nyambung dong tadi itu. Gimana Bang Andi? Asyab ayat 6 penutupnya. Iya, Masya Allah. Ya itu penutupnya, baru selesai. Ya. Gimana ceritanya tuh? Ya, Al-Ahzab mungkin. Iya. Kata apa itu? Kata Nabi Isa sesudah ya Allah ya Karim. Iya. Ya itu. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuh. Itu ya. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israil. Itu. Itu makanya saya kaget. Iya Bang Handi. Ya, silakan. Dilanjut Bang Handi. Bacain Pi. Terakhir Pi. Tampilin Pi.
Afwan yang mana? Ayat mana? Asaf ayat 6. Asaf. ayat 6. Wa is qala rabbuka wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma itu kan ya? Ya, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Masya Allah Bang Handi, luar biasa ingatannya Bang Handi, Masya Allah, subhanallah, luar biasa. As-Saff ayat ke-6. Iya, luar biasa Bang Handi, thank you ilmunya. Masya Allah, silakan Dinda Alfi, mungkin ada yang ingin disampaikan atau guru-guru kita yang lain, waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu berkata sesudahku akan datang Nabi, sesudahku yaitu Ahmad atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantap, itu intinya, Masya Allah. Benar ya, Pi? Sohih, Syekh Handi, sohih. Iya, benar kata Banjuma ya, Pi ya. Kalau seandainya ini data ada di Bible, bayi bisa berbicara membela ibunya. Kalau saya tanya kepada dia, apa yang dikuasai bayi itu, pasti dia menjawab. Ya, dia bisa berbicara membela ibunya. Untung ada ini nggak ada di Bible. Pasti bisa menjawab pertanyaanku. Untung aja nggak ada. Betul. Untung aja nggak ada. Untung nggak ada. Gimana kalau kira-kira ada ya? Wah, lebih menuhankan bayi itu. Berkuasa ya, bayi berbicara. Namun teman-teman sekalian, Alfi sebenarnya ada yang ingin Alfi bahas. Bang Kaisar mau ngomong dulu, silakan Bang. Siap, terima kasih. Izin abangku seniorku Bang Andi, Bang Suma dan lainnya ya. Untuk teman-teman di bawah, terima kasih sudah pantau terus ya. Ada tertulis, kejadian dan kebetulan, bayi imut jadi Tuhan. Bilangan dan bilangin, pasal 1 masuk angin, ayat 2 dikerokin. Ya. Satu kitab lama kau sandingkan di dalam Bible. Istilah Al-Quran kau tempel dengan stempel label. Bahasa Arab dan sesembahan kami pun kau jadikan varabel. Rendah kotor dan laknat kalian kafir Babel gerobak dongkel. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu dengarkan Bang Zuma bernubuat. Turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Tuhan adalah tempat makhluk hidup bergantung. Tapi kafir hidup menuhankan Tuhan yang digantung. Seperti COD jual beli sama-sama beruntung. Konsili kerja kelompok menetapkan konsep tungtung yang linglung. 5 petualang dipimpin mantan perompak. Badan kurus dan kepalanya botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak. Agabus mengutuk penyesat kafir yang menolak. Ninja Hattori bertualang ke Pulau Patmos. Ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus. Berbekal roti, ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Jika isinya bagus, kau bilang firman. Jika isinya bobrok, kau bilang perumpamaan. Jika isinya kagak jelas, kau bilang kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, kau bilang itu kutukan. Sekali lagi ditanya apa kafir berakal? Jawabnya cukup imani dan anak nakal. Tuhan pencipta bayi apakah masuk akal? Jawaban macet congor seperti tertelan sendal. Sebelum bertanya, menjawab pikirkan sejenak. Omonganmu mau maju, kena, mundur pun kena. Itu karena kau percaya Tuhan beranak, sekalian konsepkan Tuhan bisa diternak. Stay tune. Alhamdulillah ya ala kulli hal, Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alfi hanya ingin mengangkat topik ya kan, karena Alfi ke-trigger dengan komen di bawah.
pada surah Maryam ayat yang ke-33 ini seringkali digunakan oleh misionaris spektrum C6 untuk membuktikan bahwa Nabi Isa itu telah wafat. Mentang-mentang terjemahannya ada hari wafatku, mereka bisa nge-framing bahwa Nabi Isa itu telah wafat, teman-teman. Jadi Alfi hanya ingin meluruskan di sini bahwa di dalam ilmu bahasa Arab itu ada yang disebut sebagai fi'il atau kata kerja. Nah, di dalam surah Maryam ayat yang ke-33 ini, kata wulidtu ya, ini adalah fi'il madi. Ya, kata kerja yang telah terjadi bahwa Nabi Isa itu telah terjadi hari kelahirannya. Sementara amutu dan kata ubah suhayya, teman-teman perhatikan, amutu ini adalah fi'il mudhari, di mana ini adalah kata kerja yang akan terjadi. Kalau di dalam ilmu bahasa Inggris kan ada past tense dan future tense. Perhatikan, past tense dan future tense. Amutu ini adalah future tense, kata kerja yang akan terjadi gitu, teman-teman. Belum terjadi dia. Nah, apa yang bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa kata amutu atau hari wafatku ini adalah bentuk kata kerja yang akan datang? Kita lihat saja doa tidur. Kita mau tidur, kita berdoakan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apakah pada saat kita mengatakan amut, ya, amutu, amut, pasca kita doa sholat untuk tidur, apakah kita telah wafat, teman-teman? Dong. Coba kita pikirkan. Pada saat kita membaca nih mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, kita pada saat membaca doa tidur, kita membaca amut, tapi kita belum wafat, teman-teman. Gitu ya. Maka ini adalah bentuk bukti bahwa kata amut itu adalah kata kerja yang akan datang. Bahwa kita yakin kita akan dimatikan sesuai dengan surah Al-A'raf ayat ke-25, di bumi itu kamu dihidupkan, kamu dimatikan, dan kamu dihidupkan kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian, Daeng. Alfi kembalikan. Ada yang mau alap katanya mau di bawah. Saya turun Bang Andi ya. Jangan, udah itu ada yang naik tuh. Siapa ini? Juku. Assalamualaikum. Dibuka mic-nya, Bang. Halo. Bang, kalau nggak ngomong saya turunin, Bang. Cukup. 1, 2, 3 saya panggil, Bang. Siapa tahu naik meripot doang. Halo. Nggak ngomong ya. Soalnya wasnya lagi dalam perjalanan. Yang sering dipakai juga misionaris itu, lu tahu nggak, Pi? Pi, lu tahu nggak yang sering dipakai misionaris disalahgunakan? Terutama murtadin. Saya murtad itu karena Aisyukrub 61 ya. Oh, iya, itu andalannya murtadin itu. La ilmu lisa'ah. Iya, coba Pi, tampilin, Pi. Az-Zukhruf 61 ya. Iya. Alfi baru maparkan itu juga kemarin. Bentar. Alfi siapkan dulu datanya. Biar umat Islam paham. Ya, mereka itu datang itu bawa ini loh supaya kamu menuhankan Isa karena Isa menurut mereka tahu hari kiamat. Hanya Allah yang tahu hari kiamat, Nabi Isa tahu, berarti Isa itu Tuhan kata dia. Hati-hati mereka datang bawa ini ya. Silakan Pi diberi penegasan. Oke, baik, Alfi izin ambil bagian sekali lagi, teman-teman. Mereka sering menggunakan Az-Zukhruf ayat 61 menggunakan terjemahannya yang berbunyi, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar mengetahui, memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Bentar, ini kipasku ribut sekali nih. Nah, jadi di sini teman-teman murtadin ya seringkali menggunakan ayat Az-Zukhruf 61 sebagai pembenaran bahwa Nabi Isa itu mengetahui atau memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, sementara yang kita imani adalah bahasa Arabnya, bukan terjemahannya. Di sini kan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa inna'u la ilmu lisa'ah, ya, la ilmu lisa'ah. Kalau kita perhatikan pada terjemahan NU online,
dia itu berbunyi sesungguhnya dia, siapa? Nabi Isa itu benar-benar menjadi pertanda, bukan memberikan pengetahuan ya, tapi menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah, terjemahan NU Online di sini ada dasarnya teman-teman. Kenapa berbeda dengan terjemahan tadi? Karena ada dasarnya. Alfi beritahu dasarnya itu bersumber dari ilmu ma'ani teman-teman. Kalau teman-teman belajar ulumul Quran, ada yang disebut sebagai ilmu ma'ani. Di dalam Ghoribil Quran, ya, la ilmul lisaah ya, itu bermakna inna nuzula Isa alaihissalam la dalilu ala qurbi wuqu'is sa'ah ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam sesungguhnya nuzulnya atau turunnya Isa alaihissalam itu sebagai tanda-tanda, la dalilu ya, sebagai tanda-tanda atas terjadinya hari kiamat atau datangnya hari kiamat gitu teman-teman. Nah, maka penerjemahan NU Online tadi itu ada dasarnya menggunakan ilmu ma'ani yang bersumber dari Ghoribil Quran, bahwasanya turunnya Nabi Isa itu sebagai tanda-tanda atau indikasi akan datangnya hari kiamat. Gitu Daeng, sekian dari Alfi. Nah, itu yang dipakai murtadin. Ya, hati-hati mereka datang ya membolak-balikkan fakta, mengajak Anda murtad karena dia berpendapat Nabi Isa itu tahu hari kiamat. Hanya Allah yang tahu hari kiamat. Berarti Isa itu menurut mereka adalah Allah itu sendiri. Itu hati-hati murtadin ini. Ini yang dia pakai. Termasuk dipakai misionaris juga. Waspada dan waspadalah. Masya Allah, ilmu kajian pada kesempatan kali ini ya sangat bermanfaat buat kita semua. Termasuk saya pribadi. Gitu kira-kira. Teman-teman. Teman-teman pada kesempatan kali ini teredukasi atau terprovokasi? Jawab dong. Teredukasi apa terprovokasi pada kesempatan kali ini? Teredukasi paman. Pastinya teredukasi. Pasti itu. Tapi yang di sebelah para murtadin bukan teredukasi. Masya Allah. Semoga mereka terinspirasi ya Bang Andi. Ya betul. Kembali ke Fitra lah. Mereka mau mendirikan gereja murtadin. Pada malam Natal mereka membaca ayat suci Al-Quran. Ih, nggak pede banget baca Bible di dalam gereja ya. Kali-kali dong para murtadin tuh belajar Yunani. Belajar membaca Yunaninya gitu loh. Iya, gua ngomong auti destin I aionios zon ina ginoskosin, coba dong. Nah, Didaskalos kurios, bukan Didaskalos theos, ya nggak? Betul. Nah. Jadi belajarlah kaum murtadin supaya kau paham bahwa bahasa Indonesia yang kau pakai itu tidak seperti itu original teksnya. Tapi saya belum pernah tuh ya, orang buka komal, baca original teks, mengajari jemaat-jemaatnya di bawah. Panggil naik bertanya, kayak tadi lah ya. Buka ayat suci Al-Quran, tanya jawab kita. Ya, ada juga pendeta buka komal, baca dulu Yunaninya, baru jemaatnya bertanya, Pak Pendeta, iya nak, kalau kurios itu kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia apa Pak Pendeta? Oh, gampang itu nak. Kurios itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tapi Tuhannya itu bukan huruf besar semua nak. Tapi huruf besar itu T-nya saja. Atau bisa juga huruf kecil semua. Atau bisa juga menjadi Tuhan huruf besar semua, tergantung konteksnya katanya gitu kan. Datang lagi jemaatnya nanya, Pak Pendeta, kalau Theos apa Pak Pendeta? Bingung gimana caranya menjawabnya ya.
Kira-kira pendeta menjawab apa, Pi, kalau jemaatnya nanya, kalau Pak Pendeta, kalau Theos itu diterjemahin ke bahasa Indonesia apa Pak Pendeta? Kira-kira jawabnya apa, Pi? Jangan banyak bertanya, imani saja. Ya enggak juga sih. Ya deh, ALLAH, Allah. Allah. Gitu kata dia. Gak datang Pendeta Yakobus Sulistyo. Tuhan huruf besar semua. Tuhan T-nya saja huruf besar. Tuhan huruf kecil semua. Allah huruf besar semua. Allah A-nya saja huruf besar. Sekarang Allah itu huruf kecil semua udah nggak ada. Udah diganti ilah-ilah lain kan gitu ya, udah diganti ya. TB baru ya. Udah nggak ada Allah lain udah nggak ada. Sambut tamu, Pi. Halo Bang Hendrik, selamat pagi. Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, diturunkan saya salah pencet. Kenapa? Oh, Kenapa? Saya mau send gift tapi kok di request. Nggak apa-apa Bang, udah nggak ada kita diskusi kok. Salam salim Bang. Tenang aja Bang, salam salim. Oh gini aja, maaf ini kebetulan ada Bang Alpi juga ini kebetulan tadi ngebahas apa ya, kata Amutu ya, yang doanya Nabi Isa alaihissalam itu dengan doa tidur kita gitu dari Rasulullah. Ini apa ya, makna kata Amutu itu menurut asumsi saya, ini maaf nih asumsi saya, apakah ditidurkan atau diwafatkan ya? Itu ini abangku. memang diwafatkan. Nah, wafat ini kan nanti kalau kita tarik kan mutawafika kan yang mau dimaksud, tapi beratlah ke sana. Namun pada intinya amutu ya memang dimatikan. Nah, tapi yang dimaksud dimatikan di sini itu kan kata kerja yang akan terjadi, Bang. Dia kan fi'il mudhari itu. Fi'il mudhari kalau di bahasa Inggrisnya kan dia itu kalimat future tense, bukan past tense. Sementara di keimanan sebelah itu bagi para murtadin yang menyamakan kematiannya telah terjadi. Nah, itu, Bang. Al-Quran itu sangat kompleks menggunakan kosakata, memang penempatan kata kerja, Bang, kata benda. Menurut kita ini Nabi Isa alaihissalam kan belum wafat, Bang. Betul ya nggak? Betul. Ya betul. Saya yakin itu. Ya, sekarang kalau dia nanti akan kembali, terus kemudian apakah dia hidup selamanya di muka bumi? Enggak lah. Enggak, berarti diwafatkan. Iya betul. Nah itu. Nah, ini maaf Bang Handi, maaf, ini asumsi saya. Saya pernah dengar dari guru ngaji saya bahwa wafatnya orang-orang yang beriman itu seperti tidurnya orang-orang yang beriman. Jadi nggak terasa gitu, seketika. Itu ngambil dari itu mutawafika, mutawafika bukan amud. Kalau amud itu pure maut, mati. Ya? Namun gini ya Bangku, kata mati di sana atau aku dimatikan itu barengan nantinya, Bang. Jadi dia itu belum terjadi. Iya. Sementara yang dimaksud dengan wafat itu kan nanti mengambil kata mutawafika, wafat. Nah, menurut beberapa mualim kita, ulama kita, memang mutawafika pada Al-Quran itu yang menyangkut Nabi Isa ya, itu dimaknai sebagai ditidurkan. Kata wafat kan nggak selamanya meninggal, Bang. Kata wafat itu bisa juga tidur, diistirahatkan kan gitu. Wafat tidur gitu, Bang. Enggak maksudnya gini, wafatnya orang-orang beriman itu seperti tidur gitu. Tidurnya maksudnya itu doa tidur, Bang, baca. Doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Begitu. Itu amut. Menggunakan maut mati gitu. Nah, sementara ini menginterpretasikan kata wafat nih yang tampaknya kita berselisih di sini. Wafat itu nggak selamanya wafat dicabut ajalnya, enggak. Iya. Enggak, beda.